Kali ini kita sedang ada di pesantren ekologi Miskat Al Anwar, dan hari ini saya bertemu dengan Gus Roy. Dia adalah founder atau mungkin pimpinan di sini. Nah, beberapa hal akan kita tanyakan perihal masalah apa yang ada di pesantren ekologi ini, mulai dari basis kurikulumnya sampai dengan perihal masalah ekologinya itu sendiri. Oke, Gus. Jadi begini, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin bertanya perihal pesantren yang ada di sini. Karena ini menarik ya, saya cukup menarik ketika banyak berita gitu, banyak kabar dan informasi yang sampai ke teman-teman LTR itu tentang di Bogor ada loh salah satu pesantren ekologi yang dikelola atau dipegang oleh Gus Roy. Saya cukup tertarik sama teman-teman bertanya tentang pesantren ekologis. Karena baru mendengar saya itu perihal pesantren ekologis yang ternyata di dalamnya itu ada pembelajaran tentang lingkungannya juga gitu, yang tidak melepaskan antara agama dan lingkungan itu sendiri. Nah, apa sih pesantren ekologi itu sendiri dan sejak kapan? Latar belakangnya kenapa harus membuat ini? Ya, makasih Mas. Latar belakangnya tentu saja soal kegelisahan hari ini ya. Pertama soal kecenderungan pembangunan yang semakin abai pada kelestarian lingkungan, semakin tidak peduli bahwa kita sekarang betul-betul pada fase yang memprihatinkan, fase di mana umat manusia dan kebudayaan secara keseluruhan itu sedang dipertaruhkan, sedang diperhitungkan ya, apa itu antara lanjut apa nggak lanjut ini, gitu, antara mau menjaga lingkungan untuk kelestarian, keberlangsungan kehidupan, atau justru malah sebaliknya merusak. Nah, ini kan pilihan-pilihan rasional yang mesti kita pilih ya hari ini. Nah, pesantren ekologi itu sebenarnya lahir dari kegelisahan itu. Semakin hari tendensi umum dari pembangunan, dari kebiasaan kita memproduksi makanan, mengkonsumsi apapun yang menjadi aktivitas manusia hari ini itu kecenderungannya merusak gitu. Makanya kita berharap pesantren-pesantren itu ya mulai, atau ada yang mulai ngomongin soal lingkungan, tidak hanya pada tataran campaign, kita berkampanye ngajak orang untuk itu, enggak, tapi memang dalam praktek hidup sehari-harinya, dalam kurikulumnya, dalam semua aktivitas kegiatannya itu melekat dengan tadi itu, aktivitas untuk menyelamatkan lingkungan. Oke. Bicara soal kurikulum apa yang sebenarnya dipakai di sini? Ini kami menyebutnya sekolah alternatif, Mas. Nggak tahu alternatif atas apa, orang nanya begitu. Alternatif atas apa gitu ya? Atas pendidikan kita hari ini. Saya kasih contoh singkat aja. Pendidikan kita itu kan selama ini menempatkan anak didik itu seperti kertas kosong dan kemudian kita mengisinya seturut kemauan kita gitu. Kalau kami di sini enggak, itu membayangkan mereka itu seperti tumbuhan. Tugas kita ya sebagai orang yang menanam itu memastikan tumbuhan tadi itu dapat nutrisi yang baik, dapat tanah yang baik gitu. Kita menyiapkan tanahnya, menyiapkan pupuknya, dan mereka biar tumbuh kembang sendiri gitu, Mas. Tentu saja kesadaran terhadap lingkungan itu enggak bisa dipaksa atau enggak bisa didiktekan, tapi dipraktikkan, diajarkan secara langsung gitu. Nah, itu yang menjadi landasan kami, beda dengan sekolah-sekolah lainnya yang apa ya, istilah kami itu sekolah ala pabrik gitu, Mas. Kita menciptakan orang itu mau kita siapkan untuk menjadi sesuatu gitu kan, menjadi A misalnya, yang siap masuk dalam pasar tenaga kerja gitu. Kami nggak punya bayangan itu gitu. Yang paling awal ya mereka menjadi manusia, bisa bersolidaritas dengan temennya, bisa belajar menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu ya manusia yang tidak merusak lingkungan dan nggak merusak orang lainnya gitu. Nah, itu yang kami sebut sebagai pendidikan alternatif itu. Yang kedua, mereka ini subjek dari pendidikan ini. Mereka bukan objek kami. Enggak, mereka subjek, mereka merumuskan kurikulumnya bareng-bareng. Mereka bikin kelas itu, bikin kesepakatan dengan gurunya. Mulainya jam berapa, mau ngapain, apa targetnya kita rumuskan bersama-sama. Artinya mereka menjadi subjek pada dirinya, bukan diatur-atur. Tapi mereka punya visi, bisa membangun visi dan mempraktekkan apa yang mau mereka capai.
Itu yang menurut saya alternatifnya di situ. Kalau boleh mengklaim Mas ya. Terus yang kedua beda dengan yang lainnya, misalnya ukurannya bukan angka-angka. Semua anak itu hebat ya. Semua anak itu istimewa ya. Kita nggak bisa ngukur satu anak ini lebih cerdas daripada anak yang lainnya dengan tolak ukur kita. Ya satu anak mungkin dia lebih pinter laptop misalnya, lebih pintar dengan teknologi, satu lagi lebih pintar di matematika, satu lagi lebih pintar di ilmu alam, ilmu sosial dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa ngukur mana yang lebih pintar dari mereka itu. Kalau solidaritas prinsipnya semuanya pintar dan semuanya bermanfaat sejauh visinya adalah menyelamatkan lingkungan. Jadi misalnya ada anak, Pak saya pengen mondok tapi nggak hanya bisa ngaji aja, nggak hanya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, belajar dasar-dasar Islam. Tapi saya pengen menjadi ahli komputer, ya bagus sekali gitu kan. Tapi targetkan bahwa itu untuk agenda penyelamatan lingkungan. Targetkan itu untuk keadilan sosial, bukan untuk akumulasi kapital. Nah, nilainya di situ. Nah, itu yang kami sebut yang ketiga sebagai value gitu. Nah, value itu kalau di sekolah pada umumnya kan nilai itu angka-angka, Mas. Kamu baik dikasih angka 7, lebih baik lagi angka 8, baik lagi angka 9. Padahal sikap moral itu kadang-kadang fluktuatif kan, naik turun, kadang ya benar, kadang kurang benar. Tapi ya, selama saya melihat mereka punya visi sudah baik gitu, mereka akan jatuh bangun menghadapi situasi hidup yang mereka hadapi kan. Nah ketika mereka bisa konsisten dengan tadi prinsip-prinsip solidaritas, mau merawat lingkungan, dia tahu soal tragedi of the commons gitu kan, tragedi kepemilikan umum yang sedang dirampas oleh privat gitu kan, kecenderungan privatisasi, mereka nggak egois gitu, mereka pengen sukses bersama. Sukses itu ya bareng-bareng gitu. Bukan saya enak temennya nggak enak, itu nggak sukses itu. Saya makan sendiri temennya nggak bisa makan, saya bahagia, itu nggak sukses gitu. Nah, ketika mereka bisa memahami nilai-nilai hidup itu ya kami sebut ya itulah nilai dalam pendidikan. Jadi kami mencoba secara tegas membedakan antara value dalam pengertian kapital, modal dalam ilmu ekonomi politik ya, dengan value dalam ranah kebudayaan atau pendidikan. Ini dua hal yang berbeda. Nah sekolah kita itu masih di angka-angka tadi itu. Dan cara-caranya juga mendikte kan. Nah itu yang kami hilangkan di sini. Misalnya sholat subuh itu saya tidak pernah maksa anak untuk sholat subuh. Saya bangunkan kalau mereka emang nggak enak badan ya boleh nanti agak terlambat atau dengan cara yang lain karena secara fikih boleh gitu kan. Tapi apa? Dengan mengajari mereka membangun disiplin, melatih disiplin. Gak ada penindasan, itu gak ada gitu. Bagaimana mungkin ngajak sesuatu yang baik tapi dengan cara-cara kekerasan misalnya, gak bisa gitu. Caranya ya kalau saya ngajak nanam gitu ya, saya nanam duluan, saya megang cangkul duluan, saya kotor duluan gitu. Saya nggak merintah mereka gitu. Nah mereka lama-lama ya tertarik gitu. Pelan-pelan ya, memang anak sekarang Mas ya nggak bisa langsung gitu, otomatis nggak bisa. Kalau kita itu berharap perubahan yang fundamental, yang prosesnya itu pelan-pelan, nggak instan ya, semua instan itu nggak bagus Mas itu. Makanya saya juga bersabar dengan para guru di sini itu bersabar mendampingi mereka. Kami menyebutnya bukan guru Mas ini, pendamping belajar. Jadi tugasnya mendampingi mereka. Mungkin ya kurang lebih begitu Mas. Keren ya. Karena begini, Gus. Ini tuh cukup unik banget malah dibandingkan dengan beberapa sekolah yang secara formal yang saya temui, di mana para siswa itu kadang merasa terbebani ketika sekolah dan rata-rata juga siswanya ketika pulang ke rumah bukannya tambah pintar malah tambah pusing. Pusingnya juga bukan karena pusing mengerti gitu, tapi karena ini terlalu banyak tugas segala macam. Tapi di sini saya ngerasa bahwa ada katakanlah minat dan bakat itu benar-benar terarah ya. Anaknya mau kemana ya silahkan di situ. Tapi pendalaman dan spesialisasi itu mungkin yang akhirnya dapat membangun satu ekosistem ke depannya mungkin kali ya. Nah, Gus, bicara tadi perihal masalah sekolah, ekologi dan juga pembangunan solidaritas. Memangnya searjen apa sih sampai ada kepikiran untuk membangun hal seperti ini? Searjen apa kondisi hari ini? Ya. Saya itu ini mungkin beberapa kan sudah pernah mendengar. Ini pengalaman personal saya. Ayah saya itu guru ngaji Mas. Seperti pada umumnya orang yang besar dalam latar belakang pesantren, ayah saya itu dan ibu saya itu ya orang pesantren, besar dalam lingkungan pesantren. Ayah saya dari masjid ke masjid, dari taklim ke taklim itu bicara soal
Islam, dan suatu ketika mengaji itu bicara soal zaman akhir. Dan ibu terus kemudian saya tanya ke ibu saya, emang bener zaman akhir itu? Ini sudah zaman akhir, udah mau kiamat gitu kan. Kamu harus taat beribadah, kamu harus jadi orang baik gitu. Waktu saya kecil saya sudah sanksi, apa bener nih zaman udah mau kiamat, sudah mau berakhir gitu kan. Waktu itu karena saya nggak punya perangkat pengetahuan tertentu, nggak belajar teori sosial, nggak ngerti soal teori ekologi politik misalnya, saya antara percaya nggak percaya gitu. Kenapa? Karena kayaknya dari kiai-kiai dulu itu ngomong zaman akhir, zaman nggak akhir-akhir nih, nggak kiamat gitu lah mas. Nggak ada, ya masih jalan-jalan aja, fine-fine aja, baik-baik aja gitu lah mas. Nah setelah saya agak besar, terutama saya setelah bergumul dengan masyarakat ya, saya paham betul ini memang zaman akhir gitu. Tidak hanya buminya semakin tua, tapi tingkat destruksinya semakin cepat dan semakin tinggi dengan skala yang sangat luas gitu. Daya rusaknya itu sudah semakin besar sekali. Akhirnya saya mengatakan bahwa ya memang mungkin ini zaman akhir. Dulu para musonif gitu ya, para pengarang kitab yang ngomong zaman akhir mungkin nggak ada landasan empiriknya. Tapi kalau sekarang ada landasan empiriknya. Ketimpangan spasial, kemiskinan makin banyak gitu. Perusakan lingkungan juga di depan kita itu nggak ada habis-habisnya. Banyak petani dikriminalisasi. Luasan lahan para petani penggarap itu semakin kecil. Mereka ditransformasi dari masyarakat agraris ya, yang subsistan menjaga lingkungan tadi itu menjadi masyarakat industrial. Nah, itu yang mendorong bagaimana teknologi walaupun bisa diciptakan itu dalam konteks penyelamatan lingkungan. Bagaimana mereka itu memanfaatkan pengetahuan baru itu justru untuk menyelamatkan bumi. Seberapa urgent? Sangat urgent. Sekarang kalau bahasa pesantrennya itu labuda mas. Nggak bisa tidak. Kita nggak bisa mundur hari ini itu untuk menyelamatkan lingkungan. Apalagi kita sudah merasakannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada intelektual namanya Arundhati Roy mengatakan pandemi ini portal. Jadi kita sedang masuk dalam satu gerbang untuk menuju gerbang yang lainnya lebih dahsyat, lebih mengerikan dan lebih mematikan. Ya. Nah ini konsekuensi harus diterima oleh umat manusia yang nggak mau hijrah gitu, nggak mau hijrah dari kecenderungan yang merusak itu menjadi kecenderungan yang merawat, nggak mau hijrah dari sistem ekonomi politik yang merusak, sistem kapitalisme itu menuju sistem yang lebih merawat, sistem yang menjaga, yang nilainya adalah solidaritas tadi. Bahkan kalau kita ngecek agak mundur, hampir semua ahli teori sosial itu teori sosial kritis yang saya maksud ya, itu percaya bahwa kecenderungan umum dari sistem yang sedang berkembang hari ini adalah merampas, merusak, menimbulkan kebatilan, menimbulkan keterbelakangan masyarakat, yaitu penindasan dan lain sebagainya. Nah, apakah kita mau mengubah itu atau diam saja, itu kan soal pilihan, mas. Jadi kalau saya ingat-ingat waktu kecil tuh, iya ya dulu diomongin hari akhir itu zaman mau kiamat. Sekarang kayaknya beneran gitu, mas. Kutub utara sudah mulai mencair, tapi orang justru malah rebutan mencari akses ke sana kan. Bahkan bongkahan SS yang runtuh itu sekarang jadi wisata. Saya bisa cerita banyak dan kawan-kawan juga sudah melihat itu semua kan. Pegunungan di Hindukush, di Karakoram, di Himalaya sudah mulai mencair terus-menerus dan akan memicu konflik gitu. Memicu konflik sosial, memicu kekeringan, memicu malapetaka yang lebih besar. Nah ini yang nggak disadari oleh para pemangku kebijakan hari ini, nggak disadari oleh para pendidik di Indonesia, nggak disadari oleh kebanyakan kita hari ini. Saya bilang ke anak itu, buang sampah pada tempat yang sebenarnya bumi itu nggak ada tempat untuk sampah. Itu kan saya bingung gitu, buang sampah pada tempatnya yang paling bagus itu. Ini yang menjadi PR kita ya. Mudah-mudahan segera punya tanah yang cukup, kami mencoba hidup kolektif bersama dengan anak-anak di sini itu. Mereka itu memakan dari hasil kebunnya sendiri.
Bahkan kalau bisa itu bikin deterjen yang kita bikin sendiri yang ramah lingkungan gitu. Semuanya dari sesuatu yang alami gitu. Dulu Mahatma Gandhi kan mengajari itu ya. Dia bikin pakaian sendiri, itu yang saya tidak bisa. Bikin pakaian sendiri, semuanya dia jahit sendiri, bahkan memimpin demonstrasi di depan pabrik tekstil miliknya kolonial Inggris gitu. Dengan ngajak ibu-ibu membawa pemintal sendiri, kemandirian itu. Dan itu ramah lingkungan sebenarnya. Nah ini yang nggak terpikirkan hari ini. Misalnya pakaian-pakaian yang kita pakai ini kan termasuk yang saya pakai ya, sarung, baju koko saya kalau menghadap Gusti Allah gitu kan, kalau mau sholat itu kan katanya suruh bersih mas ya. Padahal ini nggak bersih-bersih amat sebenarnya. Bahan bakunya nggak bersih, prosesnya nggak bersih, merusak lingkungan. Nah kalau kita main ke Bandung sana, itu sudah menjadi salah satu sungai yang terkotor di muka bumi itu. Nah itu kegelisahannya mas. Itu urgensinya. Iya. Berarti kalau kita bicara urgensinya itu seperti itu dengan lahirnya pondok pesantren ini, berarti ada dong memang hubungannya antara agama Islam dengan perihal ekologi dan krisis ekologi sampai dengan bicara masalah pembangunan sosial dan lain sebagainya. Iya mas, itu melekat dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai dalam Islam itu kan merawat, tadi itu saya bilang. Bahkan konsepsi manusia sehubungannya dengan Gusti Allah, dengan Allah itu kan sebagai khalifah, wakilnya gitu. Karena wakilnya tugasnya merawat, bukan seolah memiliki gitu, dengan semau-maunya gitu. Enggak. Kita itu diuji, diberi mandat untuk merawat. Kalau kita berhasil merawat ya kita lulus ujian, kalau enggak ya enggak gitu mas. Dan di ayat yang lain sudah diprediksi emang yang merusak itu manusia. Ya pantas lah, yang merusak itu manusia karena burung-burung nggak ada yang merusak gitu. Hewan-hewan yang lainnya selain manusia nggak merusak gitu. Manusia hakikatnya ya hewan, makanya konsepsi manusia dalam logika kan disebut hewan yang berpikir. Hayawanun natik gitu kan. Al-insan hayawanun natik, manusia adalah hayawan hewan, an-natikun yang bisa berpikir lah, yang bisa bernalar. Hewan-hewan yang lainnya nggak bisa melakukan reorganisasi ruang. Mereka nggak bisa mengorganisasi ruang. Iya, mereka dalam aspek tertentu misalnya gajah gitu ya, nabrak-nabrak pohon gitu. Tapi justru ketika gajah nabrak-nabrak pohon, itu ada ekosistem yang terjaga gitu. Ketika ada burung-burung notol bahasa Jawanya ya, makan makanan tertentu terus dilempar semau-maunya, justru itu dalam konteks merawat. Bener nggak? Burung ini makan, bijinya dilempar kemana-mana. Saya banyak nemu biji di sini dari hutan deket sini. Biji-biji yang saya nggak tahu gitu, saya rawat gitu. Jadi nggak ada burung yang merusak lingkungan itu. Satu-satunya yang bisa memungkinkan melakukan perubahan spasial itu ya manusia. Yang melakukan mengelola landscape ya, mengatur landscape itu manusia. Tapi kalau ditanya zaman feodal dulu apakah secepat ini perusakannya? Enggak. Ketika zaman feodal atau zaman berburu, zaman meramu, zaman-zaman sebelumnya ya, itu udah ada perusakan lingkungan ya, sudah ada pasti. Orang untuk kebutuhan bikin pertanian itu, saya pernah debat ya, diskusi dengan satu ahli kehutanan dari IPB, sahabat saya, seorang doktor dari Amerika gitu. Roy, kalau kita mau jujur-jujuran, kakek-kakek kita juga melakukan deforestasi. Tapi konteks deforestasi zaman dulu mengubah landscape kan, babat hutan untuk pertanian, ya nggak merusak seperti sekarang gitu. Hutan-hutan dibabat untuk sawit, untuk food estate itu. Beda-beda kasus itu. Jadi deforestasi itu yang sekarang, yang spesifik ini dalam konteks kapitalisme ini yang berbahaya gitu. Nah itu yang apa ya? Yang menjadi tendensi umum, kecenderungan umum hari ini. Nah Islam, lagi-lagi ini nanti sampean baca buku Islam and Liberation Theology, Islam dan Teologi Pembebasan, tulisan Azhar Ali Engineer. Ini salah satu buku yang saya ajarkan ke anak-anak, tapi dengan cara saya. Ini buku berat, sudah berbahasa Inggris, mungkin 1-2 anak yang bisa baca ya. Tapi dalam ngaji-ngaji saya ke anak itu saya ajarkan ini. Ini salah satu penulis yang saya hormati lah ya di dalam kajian Islam. Nah tadi itu Islam itu khalifah gitu.
Tugasnya apa gitu? Tugasnya itu menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minannas, menjaga hubungan baik dengan manusia, wa hablum minal alam, dan alam. Kita bisa dianggap punya hubungan baik dengan Allah kalau secara horizontal kita itu juga baik dengan manusia yang lainnya. Membela multikulturalisme itu keniscayaan buat kami gitu. Karena hidup itu udah multikultur. Muka sampean dan muka saya beda gitu. Dari satu etnis yang sama pun hasilnya beda. Dari bapak ibu yang sama pun beda. Nah itulah ya kehidupan itu begitu. Kenapa ketika saya diajak permakultur itu, saya latihan sama istri saya, latihan berkebun, nanem, diajarin. Saya belajar beneran. Karena saya nggak bisa, awalnya saya ini anak pesantren aja mas ya, anak pesantren ngaji kitab kuning gitu ya. Tani itu pekerjaan yang remeh-temeh gitu. Semua anak saya punya pengalaman mas. Waktu 17 Agustus dipengennya jadi tentara semua. Tentara, polisi, pegang senjata, gagah-gagahan itu kan, kalau bisa nembak orang lah kita itu kan. Kan gitu mas ya, gagah itu belum karnaval jangan nembak temennya, dor gitu kan. Saya pernah nggak kebagian mas, akhirnya jadi petani, itu diledek sampai saya SMP masih ingat itu, sakitnya minta ampun mas, diledek jadi petani, bahkan petani pun udah nggak pede lagi mas. Jadi petani udah nggak pede, ya banyak faktornya, nggak salah mereka emang. Pemerintah nggak memproteksi petani gitu. Nah hubungan baik dengan manusia, hubungan baik dengan alam itu tanggung jawab yang melekat di dalam agama Islam. Di ayat yang lainnya ya dikatakan tadi ya, apa itu yang bisa merusak itu manusia kan. Tapi kalau ditafsir secara serius ya tidak semua manusia. Kita ini ya saya ikut merusak, tapi kan saya tidak mendukung sistem ini dan berusaha untuk mencari alternatif. Salah satunya masih menjadi PR kami itu tadi saya bilang gitu, kalau bisa, nggak hanya kami mas, kita bikin jaringan kolektif, nggak mungkin Miskat Al-Anwar sendiri, dengan pesantren-pesantren yang lain, dengan gereja, dengan komunitas agama lain, bisa nggak kita itu bikin produk secara kolektif ya untuk konsumsi yang sehat, yang bisa terjangkau, bisa nggak nanti itu deterjen kita itu nggak merusak lingkungan, gitu-gitu lah mas, pewangi kita ini merusak itu mas, pewangi yang kita pakai untuk nyuci baju koko yang mau saya pakai sholat ini kan juga merusak gitu loh mas. Nah kalau ditanya melekat nggak? Melekat dengan Islam, dengan nilai-nilai Islam. Bahkan Islam menyebut dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, berkat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu yang nggak hanya yang kita mas, semuanya, nggak hanya manusia. Hewan-hewan yang nggak kelihatan itu juga punya peran yang sangat penting. Misalnya kalau cacing nggak ada, bisa hidup nggak kita ini? Bisa nggak gagah kita itu? Nggak bisa lagi. Nggak bisa kita gagah itu kalau cacing udah nggak ada itu. Gitu mas. Jadi saya percaya bahwa Islam itu kalau mau benar-benar rahmatan alamin ya harus membuktikan dirinya itu bagian dari penyelamatan lingkungan, mencari alternatif ekonomi politik yang merawat, bukan mengejar pertumbuhan. Kalau dorong pertumbuhan ya pasti habis mas kita ini. Nggak cukup bumi ini. Bumi itu cukup bagi semua manusia lah. Semua orang itu cukup untuk bumi. Tapi nggak cukup kalau dengan orang yang serakah. Kurang lebih kan begitu ya kata Gandhi ya. Coba dicek bener apa salah itu. Oke. Ini tadi kan saya ngecek kasih buku. Coba lihat buku ini. Islam and Liberation Theology by Asghar Ali Engineer. Ini sekali nanti ada kaitan dengan apa yang akan kita pertanyakan juga gitu. Bicara masalah tadi ekologi, pesantren dan agama Islam yang ada erat kaitannya dengan Islam, erat kaitannya dengan ekologi dan menjaga lingkungan, sampai dengan bicara beberapa ayat juga yang menjelaskan bahwa manusia juga kan sebenarnya ada yang perusak juga di bumi ini sendiri. Yeah. Bagaimana Islam ini bisa menjadi pembebas atau liberator dari sebuah sistem yang menindas atau kapitalisme. Kan menindas itu kita bicara nggak hanya kepada manusia, kepada alam, kepada lingkungan, bahkan kepada non kehidupan manusia itu sendiri. Bagaimana itu Islam bisa menjadi pembebas atau liberator itu sendiri? Ya Islam harus aktual terus mas. Islam itu harus aktual. Islam memang hadir untuk Nabi Muhammad dalam konteks zaman tertentu, dalam waktu tertentu, dalam situasi historis tertentu gitu, yang tidak sepenuhnya sama dengan kita. Ya faktanya begitu gitu.
tapi kan merespon situasi yang sama. Merespon situasi kebatilan, merespon situasi tindakan yang tidak memanusiakan manusia, respon terhadap perbudakan, respon terhadap sikap yang merendahkan perempuan, respon terhadap kekerasan, respon terhadap ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Artinya drama hidupnya kan nggak berubah gitu. Jadi ya tentu saja kita baca banyak tafsir Mas ya. Saya juga menganjurkan anak-anak ini yang nanti pengen jadi fuqaha, yang pengen menjadi mufassir, mereka akan berkembang dengan caranya sendiri-sendiri. Tentu saja mungkin nggak di sini karena kami memberikan landasan-landasan dasar-dasar Islamnya dulu gitu. Saya bilang kalau kamu mau belajar menjadi mufassir, kamu harus tekun baca teks-teks ini gitu. Mufassir ini saya kasih tahu. Tapi meskipun begitu, kita mesti melihat atau membayangkan, membaca Al-Quran itu seperti Al-Quran itu sedang berdialog dengan kita, biar aktual terus gitu. Kurang lebih yang dihadapi Rasulullah kalau kita nyari di asbabun nuzul dan asbabul wurud ya, kalau di hadis ya. Hadis-hadis itu kan muncul dalam situasi aktual. Quran itu juga muncul dalam situasi yang aktual. Kan nggak mungkin satu gepok itu diturunkan, gitu kan? Misalnya ini Quran gitu kan, saya turunkan bluk, terimalah Muhammad bertapa gitu kan, enggak. Nabi Muhammad itu dapat wahyu itu tidak dengan cara bertapa aja Mas. Duduk bertapa terus keluar dari pertapaannya terus dapat kitab gitu, terus cerita ke orang-orang tentang kitabnya ini gitu kan, enggak. Bayangkan kalau ini kitab tadi itu, kalamullah tadi itu, meskipun Al-Quran itu kalamullah, tapi diturunkan kurang lebih 23 tahun. Di atas 20-an tahun lah ya, yang jelas lama itu. Nah kenapa kok lama itu? Karena menghadapi situasi yang aktual. Ada persoalan turun ayat. Nggak ada ceritanya itu ayat dulu terus ada persoalan. Nggak ada gitu. Ada ayat baru, ada persoalan baru ada ayat. Hadis juga begitu karena ada peristiwa. Bahkan semua dalam tradisi Islam itu orang percaya jangan sekali-kali menafsir Al-Quran di luar konteks ayat itu kan, selalu dipesankan di pesantren itu. Guru-guru saya pesan begitu gitu. Ada asbabun nuzulnya, peristiwa ini. Nah kemiripan peristiwa itu kan ada dengan sekarang. Oh zaman dulu karena begini, karena ada pengkhianatan maka turun ayat ini. Oh kalau begitu kita mesti melihatnya caranya begini juga gitu loh Mas. Jadi ini panduan moral Al-Quran, hadis itu panduan moral yang harus kita aktualkan terus dalam apa? Dalam peristiwa hidup yang kita hadapi hari ini. Sama dengan Rasulullah waktu itu. Makanya ada pemikir itu yang menyebut, tapi ini kontroversial ya, namanya Nasir Hamid Abu Zaid itu dari Mesir, dia dikafirkan Mas gara-gara pikirannya. Salah satunya dia mengatakan Al-Quran itu seimateri apapun Al-Quran, setranscendental apapun Al-Quran ya, setranscendens apapun Al-Quran, dia punya watak yang imanen, punya watak yang material juga. Jadi dia kurang lebih mengatakan Al-Quran karena dia merespon situasi historis, maka Al-Quran itu produk budaya dan memproduk budaya. Karena ada situasi tertentu kan direspon ya. Karena itu dia menjadi produknya dong. Dia disulut oleh peristiwa tadi kan. Tapi sekaligus membawa nilai baru, dia memproduksi budaya baru. Memberikan perspektif baru. Misalnya ada penindasan, ada ketidakadilan. Al-Quran datang nih. Ada pelecehan terhadap orang lain, Al-Quran datang gitu. Ayatnya datang begini gitu. Nah ayat tadi itu merespon situasi dan menawarkan perspektif. Misalnya kalau kita diolok-olok itu kan ada ayat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, misalnya ketika kamu dihina gitu kan, ketika ada orang jahil, orang bodoh datang kepadamu yang mengganggu gitu, ya katakan aja salama gitu. Kita ini bukan orang yang suka kekerasan, kita orang yang suka damai, kita mau merawat kehidupan. Nah kan ada sesuatu kan, ada orang datang yang ganggu gitu kan. Terus kita mau ngapain tuh? Kita mesti begini gitu. Katakan kita suka damai, kita bukan orang yang suka bikin kerusakan, mengganggu orang lain. Enggak, kita mau mengajak kerukunan, nah gitu. Jadi ya pertama-tama harus menjadikan nilai-nilai dalam Islam itu aktual. Jangan sampai antara sesuatu yang seharusnya dan yang senyatanya itu enggak ketemu. Itu kalau orang Jerman misalnya Das Solen dan Das Sein ya. Yang seharusnya dan senyatanya itu gapnya jauh banget ini Mas. Seharusnya umat Islam menghormati orang lain, buktinya kurang menghormati. Orang Islam harus menegakkan keadaan, nggak menegakkan keadilan. Orang Islam harusnya merawat lingkungan dong,
Apalagi dengan situasi perusakan yang sangat brutal seperti sekarang. Selemah-lemahnya iman gitu kan. Selemah-lemahnya iman. Tadi saya bilang ya nggak ada tempat buat sampah. Kalaupun terpaksa kita mengkonsumsi produk industri makanan skala besar itu, ya kan kita nggak bisa lepas dari itu faktanya. Beliin anak roti, bungkusnya itu merusak. Sekian persen, mungkin 30-an persen lah dari semua konsumsi yang kita makan, produksi yang masif sekarang itu kan 30%-nya adalah sampah. Yang nggak pernah kita urus, larinya ke laut, nanti itu jadi mikroplastik, dimakan hewan, kita ngerusak hewan. Kita itu dosa nggak? Dosa sebenarnya gitu. Nah, Islam kita mestinya harus aktual sekarang. Rasulullah dulu itu menyakiti orang, menyakiti hewan, menyakiti orang lain atau menyakitin hewan aja nggak boleh gitu. Ada wali yang mengatakan kalau nggak penting sekali bahkan nyabut rumput itu jangan. Kalau nggak ada alasan jangan menyakiti lah gitu. Itu wali loh mas ya. Orang-orang spiritualis dalam Islam. Atau Rumi mengatakan begini. Ketika kau mencambuk kuda dan kuda itu marah ya menyerang kita gitu. Kuda itu tahu mas. Dia nggak nyerang apa? Nggak nyerang cambuknya tapi nyerang orangnya gitu. Di Islam itu nyakitin orang aja nggak boleh, nyakitin hewan-hewan nggak boleh mas. Lah kok kita nyakitin kencing aja ada adabnya gitu. Semuanya ada adabnya, ada tata caranya, ada aturannya. Jangan kencing sembarangan, apalagi di lubang semut misalnya gitu. Semut aja kita hormati loh mas. Nah sekarang kita membangun misalnya bikin food estate lah mungkin ya namanya. Alasannya katanya ini untuk menjaga ketahanan pangan kita gitu. Tapi merusak tanah masyarakat adat, merusak sagu-sagu mereka. Hutan itu rumah bagi mereka. Ya kan nggak ada buktinya. Kalau kebetulan dia Islam maka dia memunggungi atau mengingkari nilai-nilai dalam Islam. Jadi kalau mau Islam itu menjadi teologi pembebasan ya harus aktual. Yang dihadapi Rasulullah nggak jauh beda saya pikir dengan yang kita hadapi hari ini. Mungkin lebih brutal gitu. Yang jadi Abu Jahal dan Abu Lahab itu dulu person-person mas. Sekarang kekuatan ekonomi yang demikian dahsyat, yang demikian besar, punya media, bisa mengolah persenjataan, dia bisa bikin provokasi, bisa macam-macam. Bisa mengubah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin itulah. Jadi selama Islam itu kita aktualkan, kalau bahasa orang-orang sosialis ya yang kritis itu ya menyebutnya materialis, punya landasannya, landasan materialnya. Nah selama kita punya landasan material tadi itu, insya Allah ya Islam akan menjadi suluh bagi pembebasan. Islam menjadi harapan bagi banyak kaum miskin, kaum papa, orang-orang yang terampas tanahnya, orang yang ingin hidup lestari dan lain sebagainya. Kalau tidak, kalau dibaca aja gitu mas ya, atau kita pilih-pilih seturut kemauan kita gitu, atau dipenggal-penggal ceritanya. Banyak mas, saya nggak bisa menyebut di sini ya. Banyak itu sekarang ustadz-ustadz yang cukup terkenal di media itu kadang memakai ayat untuk kepentingan mereka sendiri. Gitu. Padahal konteksnya nggak persis seperti itu. Gitu. Ada distorsi terhadap ayat. Nah kalau mau mengaktualkan kan nggak begitu. Buktinya misalnya Islam itu saya ada dikritik gitu. Kok ngomong multikulturalisme itu kan sesuatu yang pluralisme, multikulturalisme itu kan bukan produk Islam. Itu istilah aja lah gitu. Tapi substansinya sama. Kamu nggak mau istilah multikulturalisme, nggak mau istilah pluralisme, nggak apa-apa. Tapi faktanya kita itu beragam. Bahkan kalau kita mau menyelamatkan lingkungan, prinsip yang paling dasar itu keragaman tadi itu. Hutan itu menjadi hutan karena beragam. Nanem aja yang bagus, ternyata tumpang sari. Saya baru ngeh gitu loh mas, ngeh ini gede. Kakek saya ya petani, meskipun kiai ngajar-ngaji, tapi kan petani juga. Basis ekonominya kan pertanian. Nah dia itu juga udah bikin mas, pertanian tumpang sari ya namanya. Ini pohon ini, tanaman ini. Bahkan saya baru tahu sudah gede. Oh tanaman ini tuh sengaja kenapa bunga-bunga itu taruh di antara sawah di sawah itu ya di antara padi-padi itu fungsinya untuk apa? Semuanya ada nilai, ada maksudnya, ada maksud baiknya. Nah itu yang hilang toh sekarang hari ini. Jadi singkatnya Islam harus aktual. Islam harus bisa menjawab persoalan hari ini. Bahkan Islam kaum muslim harus mencari alternatif ekonomi politik pembangunan yang tidak merusak lingkungan.
ya yang tuntutan personalnya, imperatif moral bagi kita ya selemah-lemahnya iman lagi itu masih. Ya minimal tadi itulah ikut nanem kayak apa gitu lah mas. Saya membela teman-teman Green Lifestyle yang belakangan banyak dikritik ya, dianggap nggak punya perspektif. Mungkin iya gitu, tapi bukan salah mereka nggak punya perspektif itu gitu. Ya ada orang yang ngadvokasi ketimpangan spasial, konflik agraria, konflik lingkungan, selalu di garis depan untuk melawan kapitalisme misalnya, heroik gitu kan. Ya itu bagus gitu. Tapi juga orang yang punya aktivitas menanam, mengajak masyarakat bareng-bareng menjaga lingkungan, ngolah sampah, itu juga bagus gitu. Kita nggak bisa mengkritik atau bahasa anak sekarang apa, nyinyir ya. Nyinyir ala lo cuman gitu-gitu doang, nyangkul-nyangkul doang. Itu ada itu yang dirampas tanahnya, lo ngapain nggak bela mereka yang dirampas tanahnya ya. Ya mungkin saja anak itu nggak tahu juga kalau ada perampasan lahan gitu loh. Jadi kita jangan nyinyir juga. Apa itu cuman bikin inisiatif ngumpulin sampah-sampah dibecek-becek terus dibikin kursi. Apa istilahnya itu? Ekobrik aja. Itu kan juga sampah lo kumpul-kumpulin juga satu rumah nanti itu nggak ada. Itu bukan solusi itu. Kalian mumet-mumet sendiri itu gitu. Pikiranmu lagi nggak bener itu kalau penyelamatan lingkungan kayak ekobrik itu misalnya. Ya faktanya ekobrik ya mas. Kalau kita kerjakannya nggak menyelesaikan masalah gitu. Apa-apa itu nggak baik gitu. Itu satu pintu, satu gerbang kita untuk bicara sesuatu yang lebih besar. Jadi ada dua kubu menurut saya hari ini di gerakan lingkungan kita itu yang nggak ketemu. Yang mereka mestinya itu bersilaturahim, diskusi gitu mas. Yang gerakan permakultur, gerakan urban farming, mengajak masyarakat lagi bisa berdaulat atas, bukan atas tanahnya mas, tapi seenggak-enggaknya mereka dikasih latihan bikin pupuk sendiri, benih sendiri. Saya dikritik kemarin, ala Gus Roy nanam-nanam benihnya kan juga beli ke perusahaan-perusahaan besar. Iya, beberapa ada yang beli, beberapa saya inisiatif bikin sendiri. Ya maklum lah, kita ini kan belajar gitu ya pelan-pelan. Nah kalau sudah bisa, kalau perlu kita punya jaringan nanti itu, jaringan benihnya kita kuasai, pupuknya kita bikin sendiri. Ngapain kita pakai benih perusahaan-perusahaan besar yang juga dalam aspek tertentu ikut merusak lingkungan gitu. Jadi ada dua kubu yang menjadi tugas kita sekarang di gerakan lingkungan, mempersatukan mereka ini. Yang satu memang belum ada perspektif politik yang lebih maju, yang punya perspektif politik yang lebih maju ini nggak punya pengalaman material, ngajak orang nanem, berkebun, nyangkul bareng, dirasakan bareng, syukur-syukur bikin kelembagaan kooperasinya bareng. Kan ada gap ini ya, gap yang besar gitu. Nah ini harus bertemu karena keduanya harus bersenyawa, keduanya harus bersinergi, harus silaturahim lah ya, menyambung kasih sayang. Karena apa? Karena tugasnya sama. Ibarat orang main bola itu bagi-bagi peran mas. Bagi-bagi peran. Yang kurang apa nih gitu? Yang kurang teman-teman yang hobi bertani, perspektifnya kita kasih lah kursus-kursus soal ekonomi politik, ekologi politik, kan gitu mas ya. Ya jangan ditinggalin mereka, atau apalagi kita nyinyiri gitu loh. Nah sekarang terus terang saya bilang ke kawan-kawan, justru saya pengen membela mereka yang Green Lifestyle itu. Mungkin makomnya masih segitu levelnya, tapi mereka nggak salah, nggak ada yang ngasih pendidikan politik. Orang nih, mohon maaf mas, orang seperti saya ini bisa jadi kalau saya itu kuliah tinggi gitu kan, anggap aja saya sampai doktor gitu ya, saya mungkin dapat gelar tertentu, tapi kan pendidikan politiknya, saya punya kesadaran politik, tahu tentang sejarah politik Indonesia misalkan belum tentu kalau nggak nyari sendiri. Saya kayak begini kan nyasar mas, nyari sendiri. Kadang-kadang ada manfaatnya juga baca buku ngawur itu mas, paham ya baca buku ngawur. Saya tuh kadang dengan judulnya aja nih kok kayaknya, gini apa ya ini ya. Saya cek, saya baca, ternyata ada begini. Saya tuh sering baca buku ngawur mas, waktu usia SMP SMA itu. Saya masih punya apa itu, Asmaraman es Kopinghu. Kopinghu mas, saya merasa dapat nilai hidup saya itu dari Kopinghu. Dulu kata-kata bijak dari Kopinghu itu mas, Pukek Siansu dan lain sebagainya, itu cerita silat itu, ginkang itu. Saya punya buku mas, kemana-mana itu saya bawa. Kalau saya ke warung masih saya baca. Di halaman sekian tadi itu si Asmaraman es Kopinghu pengarang buku itu, kan novelnya kan panjang ya, tipis-tipis itu. Itu saya catat mas, kata-kata bijaknya itu saya catat mas.
Bayangin coba. Saya merasa dididik oleh Kopingho. Ini nyasar mas. Nyasar diajak nyari VDS dapatnya Kopingho. Paham ya anak tahun 90-an itu nakalnya gimana gitu kan. Teman-teman saya baca itu saya dapat Kopingho mas. Akhirnya saya beli. Ibu saya baik emang. Saya pengen beli ini gitu. Beli buku ini dikasih mas. Setiap saya beli buku dikasih. Nyasar artinya apa? Otodidak lah ya. Nyari-nyari sendiri. Jadi saya nggak bisa juga nyalah-nyalain kawan-kawan anak muda perkotaan yang sekarang urban farming. Berani nggak reclaiming tanah? Wong itu tanahnya tadi itu nggak halal gitu kan? Nggak halalan toibah. Sekarang pemilik lahan besar itu kan nggak halalan toibah mas ya. Status tanahnya itu melalui cara-cara yang salah gitu. Penguasaan yang salah. Bahkan seringkali mereka pemilik modal ini kan datang ke desa ya. Orang nggak punya duit, sawahnya dibeli. Nah yang kampung juga nggak punya duit gitu. Kita nggak bisa nyalain dong orang jual tanah yang buat makan aja nggak bisa anaknya 7 misalnya. Ya dijual aja lah, dibagi-bagi nanti duitnya. Kadang juga mereka dibeliin motor, habis itu bangkrut lagi. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Mereka nggak pernah merasakan seneng gitu loh mas. Yang salah ini sistem ini dan kita nggak melakukan apapun. Kalau saya sekarang, kalau itu rakyat mas, saya nggak nyalah-nyalain lah sudah. Anak-anak muda udah nggak usah salah-salahin. Gus itu ada yang kontak mas itu. Kami bikin gerakan menolak sedotan plastik. Lucu ya, lucu mas ya. Menolak sedotan plastik. Tapi saya terima mas. Saya ikut ngurusi mereka, paham ya mas ya. Gus gimana pengalamannya nggak pakai sedotan plastik? Nah saya cerita di sana mas. Di forum itu, wah saya setuju itu karena saya minumnya pakai metode ngokop. Saya bilang gitu. Gimana pakai sedotan gitu loh. Saya pakai ngokop itu. Nah kalian apa? Ini Gus sekarang kami itu bikin dari apa ya? Bukan besi apa namanya itu? Oh, stainless. Stainless itu. Ini Gus lebih sustainable, lebih menjaga lingkungan. Nah ya aku dikasih, ya senang juga lah gitu. Tapi juga saya kasih tahu gitu ya. Selama kita nggak nuntut sistem yang seperti ini juga kurang maksimal mas, mbak. Oh ya gitu Gus ya. Ya kan mereka jadi teman saya dulu toh. Temen akhirnya curhat bareng gitu. Kapan dia berkebun bareng? Akhirnya mereka nggak usah saya ceritain lah ya, ada lah ya. Ya benihnya, pupuknya ya beli semua lah dari korporasi misalnya ya. Belum sepenuhnya itu seperti yang kita maui gitu mas. Ya tidak apa-apa. Saya datang saya bawain benih yang bikinan teman sendiri. Ini loh benih yang kreasi teman sendiri yang diproduksi teman saya juga sedang belajar. Dia begitu loh mas. Ini yang kurang nih, ini yang silaturahim mas. Nah saya dalam konteks itu sebenarnya saya ingin membela mereka, membela anak muda yang sedang giat untuk menyelamatkan lingkungan ini. Nanti pelan-pelan status pengetahuannya ini ditingkatkan gitu mas. Ada gap ini harus diselesaikan. Silaturahim dulu. Wong perusahaan yang berantem aja bisa silaturahim mas ya. Awalnya musuhan gitu kan ya. Tapi kalau punya kepentingan ekonomi dan politik tertentu mereka join gitu kan. Masa kita susah banget untuk silaturahim. Menggusur aja silaturahim dulu ya. Kenapa? Mau ada penggusur aja silaturahim. Silaturahim. Oh benar. Oke berarti secara garis besar benar kalau Islam untuk menjadi pembebas atau liberator ya paling utama adalah pembangunan silaturahim dulu ya satu dengan yang lain. Iya itu mengaktualisasi Islam ya salah satunya itu silaturahim. Nah, kita masuk ke udah berapa menit kurang lebih? Oh, lama. Pertanyaan di luar ini agak sulit nggak sulit. Ini kita pertanyaan di luar dari pembahasan yang tadi perihal masalah pesan ekologi dan pergerakan sendiri. Pandangan Gus pribadi. Ya. Perihal masa sebelumnya kan ada beberapa kejadian di Indonesia itu mulai dari perampasan lahan, pembebasan lahan yang akhirnya menjadi jalan dan lain hal sebagainya untuk kepentingan industri dan lain-lain. Sampai akhirnya kita sempat mendengar 2019 itu ada rancangan undang-undang juga, lalu di 2020 Omnibus Law. Ya. Pandangan Gus perihal masalah Omnibus Law, perihal masalah peraturan yang kali ini ada di Indonesia sampai dengan akhirnya terbangun beberapa keinginan dari entah siapa gitu, akhirnya menghilangkan lingkungan, menomorduakan lingkungan, akhirnya banyak terjadi kerusakan. Tapi ada alasan sebenarnya yang mereka keluarkan adalah ini akan menghasilkan lapangan pekerjaan. Akhirnya kan ada konflik batin lah kalau di kita. Kalau misalnya nggak, ini nanti orang nggak bisa kerja. Padahal
secara nalar mungkin yang memang sudah membaca dan banyak hal udah ngeliat ke belakang bahwa pekerjaan itu kan sebenarnya domestifikasi kapital aja gitu. Ya. Nah, pandangan gue sendiri itu tentang pola-pola seperti ini tuh bagaimana gitu? Ya menolak Mas, itu kan kebijakan neoliberal. Sekarang rezim kita ini rezim neoliberal militaristik. Jadi punya tendensi yang militaristik juga, meskipun ada orang yang membela bahwa ini enggak lah beda dengan Orde Baru, ya beda, tapi mewarisi watak yang hampir serupa, mewarisi watak yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua Omnibus Law, yaitu undang-undang predatoris. Kalau dulu ada istilah apa itu birokrasi predatoris, ya ini undang-undangnya predatoris. Undang-undangnya tidak dipakai untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan warga negaranya, justru malah dipakai untuk menjadi karpet merah bagi kepentingan investasi besar, terutama di sektor ekstraktif. Sekarang misalnya ada rebutan nikel, batu bara juga masih berlanjut. Padahal kita itu komitmen untuk mendorong transisi energi. Indonesia juga terlibat dalam perjanjian Paris gitu. Itu komitmennya kan nggak ada semua. Jadi kalau dalam konteks demokrasi ini berbahaya. Undang-undang ini apa itu undang-undang minerba dan undang-undang cipta kerja Omnibus Law itu. Omnibus Law itu kan skemanya meringkus undang-undang, ratusan undang-undang dan mungkin ya ribuan pasal yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Tidak sesuai dengan kebutuhan investasi. Ya semua pemerintah hari ini juga pemerintah Indonesia itu argumennya adalah untuk meningkatkan pembangunan, untuk akumulasi kapital, untuk menyerap tenaga kerja yang semakin tinggi di Indonesia. Apalagi alasannya lagi ya yang sering dikatakan oleh pemerintah, sekarang usia produktif semakin banyak dan mereka semua butuh lapangan pekerjaan. Jadi orang-orang yang nggak ngerti apa yang sesungguhnya terjadi ya dibikin galau gitu loh Mas. Padahal ya itu watak dari kapitalisme. Watak dari kapitalisme itu, di dalam kapitalisme itu sudah mengandung krisis ya. Jadi menyimpan krisis. Jadi modal itu kan bukan benda. Modal itu proses yang hanya ada dalam gerak. Modal itu berfungsi ketika dia bergerak. Ketika sirkulasinya terhenti, dia nggak bisa bergerak, nilainya lenyap dan secara keseluruhan sistemnya juga menjadi rusak kan begitu. Ini teorinya kan begitu. Nah tujuannya modal untuk bergerak itu untuk apa? Ya biar nggak macet. Makanya ketika terjadi over akumulasi maka harus dilimpahkan ke tempat yang lebih kondusif secara ekonomi dan politik. Jadi tujuan utamanya itu ya biar modalnya terus bergerak, biar nggak mandek. Bukan justru orang mengatakan wah ini menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong, menghilangkan ketimpangan, mengentaskan kemiskinan, enggak gitu. Ada banyaklah buku yang termasuk buku yang sedang saya baca nih, kritik atas pembangunanisme ini. Itu membuktikan bahwa selama ini investasi-investasi itu enggak banyak manfaatnya untuk masyarakat, lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Lebih banyak membuat bencana ketimbang menyelamatkan kehidupan rakyat atau lingkungan. Nah, bukti yang paling konkret ya Omnibus Law ini. Orang bertanya-tanya apa dan siapa di balik Omnibus Law. Kami di teman-teman Aliansi Bersihkan Indonesia itu sampai melacak Mas, Omnibus Law ini siapa orang-orangnya gitu. Ketuanya namanya Rosan Ruslani. Orang yang sangat dekat bahkan menjadi bagian dari bisnis keluarga Bagri, bisnis tambang keluarga Bagri. Nah nggak lama setelah Omnibus Law disahkan, beneran perusahaan tambang tadi itu Arutmin ya, itu diperpanjang statusnya bahkan menjadi IUPK gitu. Di kawasan yang sekarang terjadi banjir di Kalimantan Selatan.
Jadi siapa yang diuntungkan dari semua ini gitu? Ya para pemilik modal, bukan rakyat. Kenapa lingkungan itu diabaikan? AMDAL dihilangkan. Ya karena itu menghambat bagi kepentingan investasi. Semua yang menghambat ya dibuang. Kan tujuannya kan memperlancar, mempercepat laju investasi. Punya target tahun sekian pertumbuhan ekonomi Indonesia sekian. Nanti Indonesia menjadi raksasa ekonomi global. Gitu-gitu kan ngimpinya. Padahal kalau dicek ya itu bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan segelintir orang. Nah saya punya data yang saya baca, nggak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara lainnya, terutama di Amerika Latin, investasi itu malapetaka mas, tidak mengentaskan kemiskinan, justru menciptakan kemiskinan. Nah masalahnya wacana semacam ini kan nggak banyak di Indonesia. Ada kumpulan ekonom rakyat lah, ekonomi kerakyatan, ada yang ngomong ekonomi Pancasila, ada namanya ekonomi sosialis, macam-macam lah ya, yang dianggap yang disebut ekonomi yang nggak mainstream lah, yang heterodoks itu, terutama yang tradisi sosialis itu. Masalahnya nggak pernah dibaca lagi, nggak pernah bukan menjadi percakapan umum di Indonesia. Ya wajar ya, apalagi setelah peristiwa 65 itu kan semua yang dianggap dari tradisi kritis itu dilarang. Orang nggak boleh lagi baca buku-bukunya Marx gitu. Bahkan ekonomi Marxis juga sekarang sedikit sekali dibicarakan. Bahkan mungkin kita punya ekonom yang punya tradisi heterodoks juga sangat kecil, gitu loh mas. Jadi kalau sikap saya jelas menolak gitu. Menolak kenapa? Karena itu merusak. Kalau kita cek lebih mundur lagi misalnya, tahun 67 itu pemerintah Orde Baru, Soeharto, setelah pembantaian 65 itu kan mengundang modal asing masuk Indonesia. Mengeluarkan produk hukum namanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Nah itu agenda awal atau mula dari semua malapetaka sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Di tempat yang lainnya juga Soeharto melepas gunung yang sangat penting bagi masyarakat suku Amungme dan suku Kamoro, namanya Gunung Nemangkawi. Gunung itu dilepas ke perusahaan Freeport yang ditambang dan sampai sekarang menjadi salah satu lubang di antara lubang-lubang besar di muka bumi. Gunung itu gunung yang disucikan oleh masyarakat adat di sana, masyarakat adatnya disingkirkan. Tendensinya sama gitu, kecenderungannya sama. Jadi undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu memang menciptakan pekerjaan bagi siapa? Bagi para pemilik modal. Kalau dulu undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya itu tolak ukurnya adalah upah minimum, sekarang diganti upah maksimum. You nganggur, saya kasih kerjaan, tapi bukan upah minimum ya ukurannya, upah maksimum. Lu segitu-segitu aja upahmu, itu nggak usah, harus bersyukurlah udah dikasih kerjaan. Terus yang lain lagi misalnya begini, orang nggak ngecek misalnya antara perampasan tanah dengan kondisi masyarakat yang dirampas. Ini masih pengamatan singkat yang dilakukan teman-teman. Ya saya terlibat di situ. Coba kita lihat orang-orang yang digusur misalnya, digusur oleh bandara di Kulon Progo. Habis itu ngapain mereka? Mereka itu petani kecil dan petani menengah. Statusnya ya, bukan petani kaya, petani kecil dan petani menengah. Nah, setelah mereka digusur, para petani lari kemana gitu loh. Dibayangkan mereka ditransformasi menjadi masyarakat industrial kan? Menjadi pekerja industri. Bahkan seringkali diiming-imingi nanti kalau PLTU didirikan Anda memang nggak bisa jadi nelayan, tapi bisa bekerja di PLTU, jadi security, jadi tukang bersih-bersih. Nanti diserap tenaga kerjanya gitu. Dalam banyak kasus, misalnya di PLTU gitu, yang saya cek orang-orang itu, berapa persen anak pemuda situ yang bekerja di situ? Nelayan-nelayan ini orang yang kebanyakan ya petani dan nelayan kita ini yang kurang terdidik mas ya, secara pendidikan ya. Ya bukan salah mereka, lagi-lagi mereka korban itu. Tapi dengan begitu aja mereka lebih makmur ketimbang mereka kerja di PLTU. Gajinya misalnya cuma 3 juta, 4 juta. Itu kecil, nelayan tuh gajinya gede-gede mas, uangnya. Orang yang punya kerang hijau misalnya di Cirebon sama di Brebes,
sini ya, yang berbatasan antara Brebes Cirebon itu nyari duit itu mereka menyebut kerang hijau mereka itu seperti ATM mereka, tinggal nyemplung dijual udah bisa beli laptop kata dia. Hariannya ya besar, itu harian yang pekerjanya hariannya rata-rata 200. Sama juga dengan petani yang tadi di Kulon Progo. Jadi apa mereka sekarang ini? Dibayangkan akan diserap di tenaga kerja formal. Enggak semua yang diserap tenaga kerja formal. Yang lainnya apa ya, jadi gelandangan, Mas. Nah sayangnya sekarang ada politik bahasa yang dipropagandakan rezim ya, rezim neoliberal nih. Saya tidak anti dengan figur ya, dengan 1-2 orang, enggak lah. Ini soal sistem, soal rezimnya. Siapapun yang memimpin Indonesia kalau masih targetnya akumulasi ekonomi, masih disetir oleh kepentingan global, ya begini-gini aja. Itu sekarang istilahnya bukan ganti rugi. Orang digusur itu ganti untung. Bahkan satu desa yang kemarin digusur oleh Pertamina ya di Tuban itu diceritakan berulang-ulang di media. Wah sekarang menjadi desa miliarder gitu. Semua orang bisa beli mobil. Tetapi cek ke sana, berapa persen orang yang dapat ganti rugi? Terus orang apakah tahu nanti itu dijadiin apa gitu? Apa mereka sudah mikirkan resiko-resikonya gitu? Kalau misalnya eksploitasi dan eksplorasi dan eksploitasinya itu di dekat perkampungan mereka atau berdampingan dengan rumah mereka, bagaimana itu resiko-resiko itu sudah diperhitungkan? Apakah perusahaan termasuk Pertamina ya, anggap aja ini milik negara gitu, tapi kan juga join dengan pihak swasta dari Rusia gitu. Apakah terbuka dengan masyarakat? Enggak pernah itu terbuka. Itu agenda-agenda pembangunan yang mereka sebut pembangunan itu enggak terbuka. Jadi Omnibus Law wajib ditolak hukumnya, Mas. Ini batil. Dari segi apapun, dari caranya merumuskan, siapa yang diajak merumuskan, itu batil. Makanya kalau saya ke anak-anak itu, terutama anak-anak teman-teman kader ya, itu selalu mengajarkan tentang pertanyaan ekonomi politik. Yang paling terkenal ya dari Henry Bernstein ya, dari studi agraria itu. Dia membedakan ada 4 pertanyaan ekonomi politik, Mas. 1, siapa menguasai apa? Ini soal struktur kepemilikannya. Siapa yang menguasai apa? Biar kita tahu posisi kita di mana kan. Siapa yang menguasai apa? Bos-bos perusahaan tadi itu menguasai ini kita, nggak menguasai apa-apa kan? Menguasai modal, yang menguasai jaringan, menguasai lobby mereka. Siapa melakukan apa? Ini soal relasi kerja kan. Dalam kerjaan, tapi sebenarnya ini spesifik untuk agraria, tapi bisa kita baca untuk konteks yang lebih luas. Terus soal relasi kerjanya, siapa melakukan apa? Ya buruh yang kerja habis-habisan gitu. Ya mereka yang punya modal yang ongkang-ongkang kaki gitu, Mas. Siapa mendapatkan apa? Ini akumulasi keuntungannya. Ini soal nilai lebih dari proses produksi. Kalau di studi agraria di sektor agraria gitu, siapa mendapatkan apa dari semua aktivitas ekonomi tadi itu? Siapa mendapatkan apa? Petani mendapatkan apa gitu. Atau buruhnya mendapatkan apa? Buruh tani, kalau konteksnya buruh taninya dapat apa? Pemilik lahan besarnya dapat apa? Kan gitu, Mas ya. Kalau konteks yang lebih besar kebijakan ini misalnya, kita juga bisa pakai ini. Siapa mendapatkan apa gitu. Dari konteks Omnibus Law gitu. Yang sudah dapat manfaatnya. Apakah rakyat atau pengusaha-pengusaha besar? Kalau mereka bangkrut ada di bailout, Mas. Mereka bangkrut aja dikasih pinjaman duit. Ya kan? Dikasih pinjaman duit pun diembat gitu ya. Kalau rakyat yang bangkrut kita ini nggak punya apa-apa, nggak dapat pinjaman, nggak dapat subsidi, nggak dapat insentif apapun dari pemerintah. Ketika pandemi COVID awal-awal di Indonesia, siapa yang dapat insentif ekonomi? Pengusaha. Bukan rakyat yang dikasih insentif ekonomi. Makanya debatnya ini kita mau lockdown, PSBB atau apa itu debat itu, karena debat itu soal dibikin rumit. Intinya pemerintah nggak mau rugi gitu, nggak mau ngasih subsidi untuk rakyat. Yang keempat, apa yang dilakukan dengan nilai lebih tersebut? Kalau mereka dapat keuntungan dari proses ekonomi yang sedang berlangsung itu untuk apa gitu?
Ya untuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Intinya untuk akumulasi lagi dengan berbagai macam cara. Kalau bohir-bohir besar ya bisa merebut partai yang sedang rame misalnya gitu. Iya. Atau itu kan yang nggak punya partai, yang bikin partai membesarkan partainya. Partainya untuk apa? Ya untuk kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk menyiapkan agar pundi-pundi uangnya tetap jalan, agar bisnisnya tetap aman. Bahkan yang paling brutal dari sistem sekarang ini dengan aparaturnya orang yang percaya dalam sistem ini sekarang mengintervensi perundang-undangan. Dan mereka punya buzzer yang menormalisasi semua itu. Semua orang kan bertanya kenapa itu terjadi? Kenapa kok bisa undang-undang dasar diamandemen berkali-kali untuk kepentingan pemilik modal? Itu kan sudah mengingkari prinsip-prinsip Pancasila, sudah mengingkari Republik Proklamasi yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Hatta, dan para pendiri bangsa yang lainnya. Ini mengingkari Tan Malaka misalnya. Kita seolah bingung gitu ya. Nanti buzzer-buzzer bisa menormalisasi, menjelaskan, oh begitu, karena situasinya begini. Banyak anak muda nggak punya pekerjaan. Investasi datang, namanya trickle down effect. Nanti itu biar mereka itu dapat tetesannya. Investasi datang, kalau pengusaha makmur, wong-wong cilik ini juga ikut makmur gitu kan. Selalu dinormalisasi mas, dibayangkan ini tidak ada masalah. Oh perampasan tanah ini tidak ada masalah. Semua membangun harus ada merampas tanah. Tapi kan untuk kemaslahatan yang lebih besar, kita harus siap itu demi nasionalisme. Indonesia harus setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Gitu-gitu. Nah bagi masyarakat kita lagi-lagi korbannya yang nggak dapat pendidikan politik yang maju, ya mereka akan dengan serta-merta percaya itu semua. Nah justru saya mau bilang ke panjenengan dan kawan-kawan semuanya, yang Anda lakukan itu dahsyat sekali gitu. Menanam, mengajak orang itu. Kita nggak usah ngomong muluk-muluk mau menyelamatkan dunia dulu. Ngajak dulu mereka mengerti, bisa berdaya ya, bisa berdaya. Kita nggak bisa ngajak itu lawan kapitalisme, tapi mereka makan aja nggak bisa, ya kan? Nanam dulu bu, uangnya berapa sekarang penghasilan dari bapaknya jadi ojek online ya, ojol sekian, sekarang juga sepi pak gitu. Rata-rata itu tugas kita mas, bantu mereka itu. Oh keuangan kami sekian, oke yang merokok, bapaknya merokok, bu merokok. Nah rokok juga harus ditertibkan ini gitu, berani nggak gitu? Kebutuhan rokoknya dikurangi. Untuk bikin ini minimal nanti pak cabai ini lagi naik, kita nggak beli cabai lagi. Nah udah nolong orang nih mas, bener gak? Wah dari cabai itu. Habis itu kita ngomong politik pangannya. Kenapa cabai kok itu bisa mahal? Dan kenapa rakyat itu nggak bisa nanam cabai sendiri? Kita bisa nanam cabai tapi cuma 1 polybag. Kenapa kita nggak bisa nanam di tanah kami sendiri gitu? Oh kakek kita udah digusur dulu. Dia dipaksa di kota, disuruh mengadu nasib di kota dengan cerita suksesnya, tapi kita terlempar jadi gelandangan di kota, di kos-kosan kecil, di kontrakan-kontrakan kecil. Jadi jangan muluk-muluk dulu ngajak orang belajar nanam sendiri, nggak beli. Coba kalau beli cabai, beli bawang, saya nanam mas bawang mas, saya potong-potong sudah dimasak ya separuh, bawangnya potong-potong. Ya, itu kan namanya iseng-iseng berhadiah, ya enggak? Iseng-iseng berhadiah, nggak ngapa-ngapain, cuman apa sih gerakin tangan sama bikin pupuk nggak usah ribet, nggak bisa bikin pupuk bokasi misalnya. Anak-anak ini ya kalau habis masak-masak itu tak suruh minggirin yang organik itu, nanti kita jadikan pupuk gitu. Nggak ribet, nggak ada satu yang ribet kalau mau gerak. Ini malahan saya bayangin kalau rezeki mas, nanti kalau bisa kita kolaborasi, ngajak orang-orang itu bikin nyari belut itu apa namanya mas? Ya kita nyari bibitnya belut itu loh mas. Jadi biar mereka itu punya belut atau punya lele, punya apa gitu di rumahnya masing-masing. Memang kemarin saya gagal, tapi bukan berarti itu juga itu saya salah treatment gitu mas. Saya salah treatment. Tapi kalau bisa kan masyarakat nanti itu di lahan yang sempit tadi itu bisa punya sayurnya sendiri, punya ikannya sendiri gitu loh mas. Beli drum aja kecil-kecil gitu, yang kuat. Belut kan kuat banget itu mas. Belut kan kuat kan? Iya. Nggak perlu dikasih oksigen banyak kan juga masih hidup dia kan.
Nah gitu, apakah lele atau apa? Itu kan banyak inisiatif begitu. Nah, itu menjadi pintu masuk untuk kita ngomong yang lebih besar. Wow. Luar biasa bro. Ya, kita ngomong ngalor ngidul aja Mas sebenarnya. Ada pertanyaan terakhir yang saya ingin pertanyakan ke Gus. Ini sempat ngobrol sih sama teman. Waktu itu di pesantren juga ngobrol sama teman dan sempat ngobrol sama ya salah satu ustaz juga. Hari ini kan semua kalau kita ngukur dari ranah produktivitas dan lain-lain, sampai ketika pola bagaimana orang mau produksi, di situ ada orang yang dipaksa untuk menjadi buruh dan segala macam. Menilainya itu kan subhat akhirnya yang terjadi hari ini itu banyaknya subhat gitu ya. Ya. Apakah yang kita makan hari ini atau yang kita konsumsi yang kita pergunakan hari ini kita harus bertanggung jawab juga ke depannya dalam artian ketika dia mau hisab gitu. Iya. Dengan tingkat subhat hari ini Iya, dan kalau nggak salah ya mungkin saya lupa itu terus Ustaz tuh bilang Al-Ghazali atau siapa yang bilang bahwa ke depan itu semua udah subhat, udah nggak ada yang benar 100% hal. Bagaimana kita harus menyikapinya dan apakah benar nanti ke depannya kita akan bertanggungjawabkan itu juga? Ya, tadi saya agak menyinggung sedikit ya, emang yang bisa melakukan perusakan itu manusia, tapi tidak semua manusia. Secara nggak langsung kita ikut merusak, karena ini kan efeknya determinan ya, efeknya itu seperti lingkaran setan yang nggak bisa diputus seolah-olah ya. Misalnya kita anak-anak kita itu kalau jajan ya mengkonsumsi sesuatu yang memang adanya begitu. Makanya seringkali orang ngomong merayakan kebebasan, justru saya mengatakan kita nggak pernah bebas sekarang ini. Semua serba diawasi, semua bahkan selera lidah kita pun ditertibkan, diatur, didikte oleh kepentingan modal besar. Bahkan ngomong nikmat sama enggak itu lidah kita ini, lidah anak-anak ini Beda. udah beda Mas. Dia nggak bisa merasakan apa itu makanan grade pertama yang dari tanaman langsung bisa dimakan. Mereka nggak punya pengalaman makan wortel langsung, gitu. Nggak enak. Gitu. Udah apa? Dididik oleh mie instan, oleh permen-permen yang kebanyakan glukosanya tadi itu merusak giginya, merusak tubuhnya. Ya mereka mengatakan nikmat ya itu. Gitu. Jadi memang kita udah dikepung dari banyak aspek. Tapi apakah kita berdosa? Kita merasa bersalah iya, tapi secara langsung itu merusak kan nggak ikut kita Mas. Tapi kalau kita sudah tahu dan terus kemudian gak berupaya meninggalkan yang subhat tadi itu ya buruk efeknya buat kita secara iman, secara moral. Apalagi tanggung jawab kita ada hadapan Tuhan sebagai khalifah gitu kan. Jadi konsekuensi moralnya berat gitu loh Mas. Itu yang pertama. Yang kedua mesti dilacak siapa yang bikin kerusakan itu. Yang pertama-tama bikin kerusakan, yang bikin semuanya jadi rusak tadi itu nggak terang antara yang hak dan yang batil itu. Misalkan begini, kita akan makan produk dari Mive ya, Merauke Integrated Food and Energy Estate ya, yang di Merauke itu kan babat hutan di sana, 1,6 juta hektar lahan yang setara 2,5 kali luas Jakarta itu akan dibabat gitu. Atau telah dibabat. Kalau itu dijalankan betul itu kan dari proses merusak lingkungan gitu. Dan kita sengaja mendukung itu, menganggap itu sesuatu yang baik dan kita ikut merasakan hasilnya misalnya itu bagaimana gitu. Itu juga pertanyaan pelik sebenarnya Mas. Tapi nggak perlu kita jawab hari ini. Itu tugasnya para fuqaha Mas. Para ahli fikih untuk berkumpul bikin batsul masail, nggak bisa jawab orang per orang. Sama juga dengan kita ikut memasak tempe, memasak tahu, semua yang kita makan di dapur kita itu pakai minyak yang tidak sepenuhnya baik juga. Merusak hutan, ya kan? Dari kelapa sawit kan itu kan? Yes. Padahal kita sudah lama tidak menjadi produsen lagi. Orang nggak punya lagi kapasitas untuk menjadi produsen dalam aspek apapun, aspek mental, moral, material nggak bisa. Oke, saya sadar, saya mau jadi produsen, saya nggak mau konsumsi sawit lagi gitu kan. Dari mana saya punya lahan untuk nanam kelapa saya? Lahan saya udah dihabisin. Oke, kalaupun saya punya lahan gitu kan,
seberapa mampu saya itu ngajak orang lain misalnya. Paling kan untuk kebutuhan saya sendiri, untuk keselamatan saya sendiri. Jadi prosesnya ini kan panjang Mas ya. Menurut saya kita lacak dulu siapa yang membuat dosa ini. Ya mungkin kita masih ikut mengkonsumsi tapi kita batasin. Sembari ikhtiar mencari alternatif. Gitu Mas. Ya saya misalnya selama saya belum bisa nyari alternatif, semua aktivitas kita ini merusak ya Mas. Coba sekarang kayak pandemi begini. Baiknya emang gak pakai kendaraan bermotor Mas. Baiknya ya. Tapi kan belum bisa gitu. Pemerintah gak mau bikin public transportation yang baik. Gak punya etikat ke arah sana. Coba di Bogor aja nertipin lalu lintas aja gak bisa. Nertipin loh Mas. Itu muka kita loh. Ini kalau kita ngomong kebudayaan ya angkot itu kebudayaan kita. Jangan ngomong kebudayaan itu puisi gitu loh Mas. Kejauhan kalau saya itu Mas. Kebudayaan itu praktek hidup kita sehari-hari itu loh. Itu cerminan dari cita rasa kita ya. Cita rasa kita tentang keindahan, tentang keadilan, tentang persaudaraan. Itu kita masih compang-camping, masih ruwet gitu. Nah biar nggak terus merasa bersalah, menurut saya Mas ini kan soal moral tadi itu. Faktanya saya sendiri pengen Mas gitu. Tapi belum sepenuhnya bisa kan gitu. Ya nggak apa-apa kalau saya. Selama kita sudah sadar, kita mencari alternatif pelan-pelan, terus ngajak orang lain, memperluaskan tadi itu melalui silaturahim gitu. Ada kebijakan yang cukup bagus, misalnya sekarang di retail yang besar-besar itu nggak boleh pakai plastik gitu ya. Itu baik. Tapi juga mesti kita dorong itu ibu-ibu di pasar-pasar nggak pakai plastik lagi, pakai besek lah kayak zaman dulu atau pakai tas yang gitu. Itu kan proses yang panjang itu Mas, nyadarin orang lain tuh. Nah kapasitas mereka sebagai produsen sudah dilucuti masalahnya. Ini kata Vandana Shiva ya, dulu itu ibu-ibu orang-orang itu produsen, sekarang jadi konsumen. Ya coba ini ngomong kebebasan aja udah nggak clear Mas. Ngomong kebebasan udah nggak terang nih. Misalnya begini, kebebasan itu sekarang itu persis seperti kita masuk ke toko-toko yang akhirnya Maret itu ya. Oh bebas milih apapun. Bebas itu artinya kamu pertama punya duit ya. Tetap nggak bebas itu. Nggak punya duit nggak bebas itu. Yang kedua juga nggak bebas. Kita memilih sejauh dipilihkan oleh perusahaan. Oh saya lebih suka pakai deterjen ini karena aromanya ini menurutku lebih cocok buatku gitu. Yang satu lagi begitu, oh aku enggak mbak, suka yang ini karena di kerudungku ini lembut deterjen ini. Coba dicek sama-sama Unilevernya. Artinya kita dipilihkan oleh Unilever. Nah kita belum produsen, kita nggak bisa bikin sendiri, nggak produksi sendiri. Nah kita mesti bikin produksi tanding Mas, bikin wacana tanding, gerakan tanding, produksi tanding. Kita sadar dulu, ikhtiar, sembari ngajak orang-orang. Ya, yang mereka nggak tahu ya nggak apa-apa. Jadi nggak sadar ya Mas. Coba sekarang nggak sama jelasin. Apa hubungannya sampah plastik, botol air kemasan itu dengan tubuh mereka? Kan nggak nyambung itu. Panjang itu jelasinnya Mas. Oh, itu nanti jadi mikroplastik. Nanti itu merusak pori-pori tanah. Nanti itu kalau mencampuri saluran air bagaimana? Nanti kalaupun kita jelasin begitu, emang bener Mas, bagaimana fakta dan datanya? Lah kan ribet lagi kan? Kita harus nyariin orang yang bisa jelaskan begitu. Bahkan saya cerita itu, kok bisa itu pernah Mas ngisi acara itu. Anak SMA sekarang kan sukanya kan cantik sendiri, cantik wangi untuk dirinya Mas. Tapi mungkin rumahnya jorok, kamarnya jorok, dia nggak peduli. Yang penting dia wangi, cantik untuk dirinya. Dan mereka nggak punya upaya untuk bersih itu nggak. Ini acara waktu itu saya ngisi acara Zero Waste Lifestyle. Nah itu anak-anak itu. Akhirnya saya jelasin tuh, oh kok bisa ya gitu. Oh iya ya. Sedotan kita tadi itu kemungkinan kan nggak kelola dengan baik, nanti masuk ke sungai dibawa ke laut, semuanya numpuk di laut, akhirnya kecolok deh ke hidung penyu misalnya gitu kan. Kan saya tontonin yang viral itu, kecolok penyu, kecolok sedotan gitu. Mereka baru punya kesadaran. Terus pampers yang dipakai sama bayi sama perempuan gitu.
Perempuan pakai pampers kan, pembalut maksudnya. Kan sama pampers juga itu. Itu kan merusak ratusan tahun akan bertahan di tanah gitu. Bahkan ketika orangnya sudah mati, kita semua mati, semua itu masih ada, masih ngerusak gitu loh Mas. Nah bayangan ke sana kan susah. Terus saya jelasin, terus gimana Gus Roy gitu alternatifnya? Ya mestinya bikin popok sendiri, bikin ribet juga ya. Nah gitu loh Mas. Bikin pembalut sendiri. Contohnya saya kasih contohnya, ini ada ini gerakan bikin pembalut sendiri, dicuci lagi, dipakai juga. Aduh ribet banget, enak sekali, buang aja lah, udah nggak peduli. Yang penting aku bersih gitu. Ya, mental kayak begitu memang sudah diciptakan, dibentuk oleh sistem kapitalisme ini. Kalau bisa beli, kenapa bikin sendiri? Kalau bisa beli sayur aja kita nggak jelas asal-usulnya, ngapain pula kita capek-capek nanem? Semuanya begitu. Jadi memang ada rasa bersalah Mas. Orang seperti saya juga berulang kali merasa bersalah. Tapi kan kita juga harus punya kemampuan maafkan diri sendiri toh. Kita itu berbuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehormat-hormatnya yang bisa kita lakukan lah. Tapi saya percaya dunia nggak akan segera kiamat. Kalau anak muda itu masih giat, masih banyak ketemu orang-orang seperti Anda semua ini yang mau ngajak orang untuk menjaga lingkungan, ya berarti masih ada harapan untuk menyelamatkan dunia. Living in the end times, hidup di akhir zaman yang dibayangkan mau kiamat itu kayaknya nggak buru-buru kiamat. Kayaknya masih ada kesempatan lah. Oke. Well, the final chapter. Ada sebuah pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sini. Sebagai penutup, pesan yang pengen Gus coba sampai. Monggo. Tadi itu ngomong orang itu sudah pesan belum ya? Udah pesan, cuma pesan atau apapun itu sebagai penutup aja. Oke ya. Ya kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Ini kata Hakim dong. Kata Hakim kan begitu. Saya itu paling nggak bisa suruh bikin pesan-pesan. Ya pesannya ya tadi ya, belajar ekonomi politik, ekologi politik. Tahu teori tidak cukup kalau nggak mempraktekannya. Praktek nggak cukup kalau kita nggak tahu persoalannya. Persoalan kita ngerti persoalan itu hanya belajar dengan teori, bersabar dengan teori, atau memahami informasi yang berkembang hari ini. Kalau enggak ya pincang Mas. Satu, ngomong teorinya tapi nggak punya pengalaman konkretnya. Yang punya pengalaman konkret gitu-gitu aja, itu juga nggak solutif gitu. Nah dua-duanya mesti ketemu, dua-duanya harus kita kerjakan. Tapi seperti kata Hakim, harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang terkecil, yang ngajak tetangga lah, ngajak orang yang bisa kita ajak untuk bersih-bersih, untuk merawat lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dan podcast kali ini kami tutup. Gimana? Udah nggak cuma pok doang kan habis kita ngobrol dengan Gus Roy, dan sebelumnya kita kan ngobrol dengan Kang Yoyo juga. Jadi ada dari sisi budaya, tradisi, juga ada dari sisi agama. Dan karena ini pembahasannya berat sih ya, lumayan berat bagi gue, berat. Gimana kalau nextnya kita bakalan bahas dari sisi yang lain, dan dari sisi musisi gitu, tentang mereka terhadap alam dan lingkungan. Ada loh musisi yang kayak gitu. Ya gue dapat kabar sih kemarin ada, dan kemungkinan di Bandung. Siapa kira-kira tamu kita berikutnya? Kalau lu mau tahu, pantengin aja terus. Dan kalau lu ada saran buat narasumber berikutnya, silahkan DM kita di Twitter atau Instagram Walk the Farm. So see you later. Bye. 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 Bye.